wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Polling hari ini merasa terhormat bisa mengundang seseorang yang hari ini sangat dikenal oleh masyarakat. Dalam kontestasi politik beliau adalah senior di dalam politik di Jambi. Hari ini beliau sudah bersedia hadir di polling kami. Selamat datang Pak Haji Rahman di polling politik keliling di podcast kami ini, podcast Simo Politik. Sebelumnya saya akan perkenalkan beliau sebentar, yaitu beliau hari ini adalah anggota Nasdem yang menjabat sebagai Ketua Bapilu. Tentu dalam jabatan Bapilu ini pasti menguasai peta politik di Provinsi Jambi khususnya. Dua kandidat yang sangat diperhitungkan dalam kontestasi kota Jambi itu Pak Haji. Itu salah satunya adalah Pak Haji. Yang kedua adalah Pak Maulana yang notabene hari ini adalah wakil wali kota, dan dua-duanya adalah kader Nasdem. Ya. Tadi saya bertanya, apakah tidak ada obrolan ataukah nanti akan ada kerjasama atau bagaimana nanti untuk melihat dua kandidat yang hebat itu? Sampai sekarang kami belum pernah ada obrolan. Yang jelas tugas kami sekarang masing-masing adalah bagaimana kami menaikkan prioritas dan integritas masing-masing. Nanti diserahkanlah barang ini ke partai memutuskan. Partai Nasdem memutuskan siapa yang layak, yang diusung, partai lah yang menentukan. Jadi kita ngikut aturan partai. Kalau pernah partai menyatakannya saya yang layak, ya saya. Tahu itu saya. Tapi ketua Bapilu kan bukan ya itu tidak bisa diputuskan Bapilu ya. Karena indikator-indikatornya ada. Ada hasil survei, loyalitas ke partai, berbuat adil untuk partai, kan tujuannya apa? Yang jelas kalau dia mau maju jadi pilkada itu saya nyatakan itu harus maju caleg. Tapi kalau tidak mau maju caleg ya berarti kan udah poin 1 jam sudah dilanggar, kan? Dan itulah hebatnya Nasdem nih, banyak bintang-bintang. Sekarang sepertinya hasil start semua di dalam untuk mengisi Jambi, mengurus Nasdem ini. Ada partai baru yang baru memilih ketuanya, salah satu Nasdem. Ada P3. Tapi yang Nasdem saya lihat mampu untuk merekatkan banyak tokoh. Jadi tujuan Pak Haji di dalam pencalonan ini sebenarnya kenapa mau maju wali kota Pak Haji? Tidak pusing ngurus orang Pak Haji. Niat saya maju wali kota itu saya bisa berbuat lagi untuk umat, untuk masyarakat Jambi. Mungkin program-program yang selama ini sudah dilakukan oleh wali kota sekarang, ada yang belum yang terlaksana, mungkin saya akan meneruskan. Ya karena sinergitas tadi. Ya. Karena hari ini wali kota adalah ketua partai Nasdem. Saya rasa kalau dia kembali kepada Nasdem, tentu kebijakan terdahulu dan pendahulu bisa dilanjutkan. Tapi kita nggak tahu kalau seandainya bukan dari Nasdem, duduk kita nggak ngerti kebijakan. Karena politik ini saya lihat susah mengakui legasi kawan. Selalu ingin menciptakan sesuatu yang baru, padahal yang lama bagus masalah. Iya. Jadi kalau untuk masyarakat, Haji gimana? Memang sudah ada kelihatan dukungan dari masyarakat untuk maju-maju? Sampai hari ini saya selalu hampir tiap hari sosialisasi ke turun ke masyarakat. Dan alhamdulillah tanggapan masyarakat sangat positif terhadap saya. Dan dukungan terus berdatangan. Dan saya diundang, diajak ketemu, saya bersilaturahmi, datang berdiskusi apa yang bisa ke depan saya buat. Alhamdulillah itu merupakan angin segar untuk saya dan merupakan vitamin untuk saya untuk bisa terus menuju ke wali kota saya. Kalau masyarakat sudah memberi dukungan seperti itu Pak Haji, sebenarnya apa yang dititipkan oleh mereka kalau saya Pak Haji nanti jadi wali kota? Mereka itu tidak banyak minta. Mereka perlu perhatian. Ya. Mungkin mereka tidak takut lagi sakit, tidak takut lagi tidak sekolah. Dan salah satu visi saya ke depan itu
saya akan membangun SDM. Mungkin yang selama ini yang untuk beasiswa S1, S2 itu tidak ada, belum ada. Mungkin ke depan akan saya buatkan. Mungkin nanti anak-anak yang berprestasi, kan, kita kasih beasiswa. Jadi akan lahirlah generasi-generasi yang memang SDM-nya bagus di kota. Kalau kita ambil pendekatan dalam konsep dan teori politik, political behavior itu, masyarakat urban yang berbasis di kota itu secara pengetahuan politik mereka bagus, secara ekonomi juga mereka bagus, sebagian ada yang tidak ya, secara pendidikan juga bagus. Nah, hari ini kalau itu sebagai salah satu indikator perilaku pemilih, artinya kita sebagai kandidat itu harus melihat bagaimana pola pertama popularitas kita dan bagaimana penerimaan masyarakat terhadap kita. Nah, maka ada penemuan saya katakan di sini tadi. Saya tunjukkan data di sini. Jadi saya baru melakukan survei. Itu di masyarakat kita Kota Jambi ini. Kalau kita melihat bahwasanya ada perilaku yang baik, tetapi ada juga keinginan masyarakat tentang bagaimana toleransi mereka terhadap politik uang. Kenapa politik uang ini nggak pernah selesai? Baik itu di masyarakatnya, baik itu dari kandidat. Sebetulnya politik uang itu dua-duanya sama salah. Ya, yang memberi ada, yang terima ada. Tapi kalau salah satu tidak ada, pasti tidak akan terjadi. Ya, tapi kalau masyarakat bilang kalau tidak kasih kami dan tidak kami pilih kan? Iya, makanya dua-duanya sama nih. Ada yang memberi, ada yang menerima. Kenapa mereka? Karena banyak SDM masyarakat kita ini masih SDM-nya masih di bawah, tingkat ekonominya di bawah. Mereka itu tidak peduli nanti jadi itu. Yang penting hari itu mereka tidak bekerja, maka hari itu ke TPS dan mereka bisa membawa duit, ada hasilnya. Nah, itu yang ada di mereka. Makanya ada terjadinya politik uang. Coba bisa diturunin enggak slide-nya? Jadi berapa angka? Angka politik uang, toleransi, nominal money politik menyarankan masyarakat Indonesia Jambi. Yeah. Itu mencapai 1 juta sampai 2 juta. Nah, grafik yang tertinggi itu 0,15 itu ada di 1 juta. Artinya kalau di 1 juta, kalau kita punya pemilih 1 juta orang di Provinsi Jambi ini, DPT, berarti kali sejuta berarti itu berapa duit beredar itu? Berapa triliun? Artinya kalau seperti itu saya rasa kandidat juga bangkrut aja. Tidak sanggup kita jadi seperti itu. Tapi makanya saya bilang tidak semua masyarakat itu bisa dibeli. Karena ada pemilih cerdas, ada pemilih biasa, ada pemilih yang memang berdasarkan uang, kan? Tidak semuanya. Dan uang pun tuh tidak menjamin juga menang, kan? Kenaikan pengaruh politik uang tuh paling tinggi 3-4% pengaruhnya. 3-4%. Itu pengaruh uang. Kalau pengaruh uang tuh persentasenya tinggi, mungkin semua orang kaya jadi orang konglomerat, jadi bupati, jadi gubernur di Indonesia. Rata-rata mau orang yang mampu, yang menuju ke sana. Ada juga yang nggak mampu. Yang di popularitasnya. Ya popularitas. Kalau ketokohan itu sangat penting. Tapi tetap kata Pak Gita tadi benar, modal politik itu penting. Ya harus ada. Kalau nggak ada, masa tim mau ngopi ya susah lagi. Ya, maka benar kata Pak Gita tadi, kalau berbicara semuanya pengen duit, nggak cukup. Ya, tapi ada kok pemilih yang tidak menginginkan duit. Dalam politik kita mengatakan itu sebagai strong voter. Ke swing voter kadang mereka bisa berubah menjadi strong. Pemilih loyal ini dia tidak akan berbicara itu. Karena pemilih loyal dia berbicara how to make my candidate will be the win. Di mana kandidat ini bisa menang. Bukan mereka bagaimana cara ngambil duit kandidat. Tapi ada juga pernah saya katakan kemarin.
Ya, terkadang tim juga ada juga yang rusak. Bukan ada, banyak juga yang rusak. Banyak juga yang rusak kandidat. Kandidat. Ya, itu fenomena. Nah, kalau Pak Haji sekarang tim sudah siap? Kita tim sudah ada, tapi untuk hanya untuk baru untuk perkenalan untuk sosialisasi, ikut sosialisasi saja. Yang tim khusus itu belum dibentuk. Kan pilkada ini masih lama, masih hampir 2 tahun lagi, hampir 20 bulan lagi. Setahun, ya, setahun 10 bulan, 22 bulan lagi kan, masih lama. Nanti akhirnya pasti ada tim kan. Tapi saya salut Pak Haji berani menyatakan diri siap dan bersikap maju jauh sebelumnya. Karena apa? Terkadang banyak kandidat tidak berani karena berhadapan dengan hari-hari besar. Tahun baru, lebaran, puasa, itu kan Pak Haji harus menerima konsekuensi itu ketika berani mengatakan sikap untuk maju. Itu orang yang tidak berani menghadapi itu kan berarti mereka tidak ingin dekat dengan masyarakat. Kalau saya pun selama ini tidak maju pun saya jadi wali kota. Kalau memang ada rezeki mereka, itu saya akan sampaikan juga ke mereka. Pak Haji rekam. Iya, bukan berarti kita, oh ini mau lebaran, bukan lebaran lagi, kita selalu maju dulu, nanti kosnya besar. Enggak, karena kalau memang ada hak mereka, ada zakat yang dikeluarin, dikasih, nggak usah. Tapi kok sekarang makin mengerucut calon wali kota di Pak Haji? Cuma muncul Pak Haji sama Maulana aja. Yang lain-lain kok pada menghilang, ini gimana? Saya bukan menghilang. Mendiamkan diri? Bukan, mereka itu mungkin susahnya di bawah tanah. Underground. Ya, semua. Nanti akan muncul, mungkin dekat harinya mungkin muncul. Muncul Asia, muncul si B yang selama ini tidak kita perhitungkan akan muncul tuh. Muncul. Nanti seleksi alam lah yang bisa alamnya seleksinya kan. Seleksi alam dari satu partai. Dari partai. Kira-kira Pak Haji, wakil sudah datang? Belum. Kira-kira Carter Kota Jambi ini menginginkan wakil seperti apa? Karena saya lihat beberapa kali perjalanan kok kayaknya ya dekat dengan agama itu lebih cenderung di. Yang jelas wakil saya itu satu visi dengan saya. Banyak yang pingin bagaimana masyarakat itu lebih makmur dan lebih maju. Terus mereka dengan saya itu tidak baru nanti berjalan 6 bulan sudah bisa kan, hanya kepentingan pribadi muncul dan tidak mengutamakan kepentingan masyarakat. Nah ini yang harus divisikan, harus satu visi. Kebanyakan kan ya itu. Nah itu. Lalu setelah duduk itu berkonflik. Tidak pernah menyatu. Ya. Jadi kalau saya lihat dinamika yang sudah dijelaskan oleh Pak Haji, bagaimana beliau hari ini sudah menyatakan diri sikap berkomitmen akan maju dalam kontestasi pilkada, itu salah satu saya anggap sikap satria, karena tidak semua orang berani mengajukan itu di awal, karena tentu banyak konsekuensi yang akan harus diterima. Nanti baik mulai dari black campaign, negatif campaign, dari masyarakat, berhadapan dengan segalanya. Saya rasa Pak Haji sudah siap. Makanya kalau dilihat di beliau saya itu ada kata-kata Bismillah insya Allah. Bismillah insya Allah. Kalau saya melangkah dengan mengucapkan Bismillah dan insya Allah itu asalnya itu. Saya tidak akan mundur karena manusia, tapi karena Allah saya akan mundur. Saya tertegun kalau itu. Karena apapun yang kita buat kalau belum takdirnya dan belum ridhonya, tidak akan jadi apa-apa. Allah kan suruh kita kalau bikin sesuatu juga mau berusaha ikhtiar lah. Salah satu yang saya lakukan sekarang itu ikhtiarnya adalah sosialisasi ke masyarakat, ke masyarakat, minta mohon dukungannya, minta doa saya mudah-mudahan ini yang saya diluruskan. Itu salah satu ikhtiar saya.
setelah saya ikhtiar, semuanya saya serahkan ke Allah. Kalau Allah itu nyatakan itu baik bagi saya, bagi keluarga saya dan bagi umat, mudahkanlah jalan. Tapi kalau ini banyak mudaratnya, Allah tutup hati saya untuk maju gitu loh. Ya. Baik, terima kasih Pak Haji. Simple, nggak begitu panjang dinamika hari ini. Tetapi saya sudah menangkap dan juga Pak Haji sudah jelas hari ini. Masa beliau memastikan iya sih. Karena memang saya ingin podcast ini menjadi salah satu media pendidikan untuk masyarakat Jambi dan juga untuk khusus mahasiswa kami. Untuk itu saya minta terima kasih banyak Pak Haji sudah menyediakan waktu datang ke tempat kami ke Visipol dan nanti kelak mungkin kita akan ketemu lagi. Ya, harus ketemu di waktu kontestasi ini. Ya, harus ketemu. Terima kasih banyak Pak Haji. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.